warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat Nura TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan kali ini mudah-mudahan kita mendapatkan nadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa bulan Ramadan ini adalah madrasah tahunan bagi umat Islam untuk menempa jiwa seorang muslim, untuk mendidik jiwa seorang muslim sehingga kita sebagai orang muslim menjadi insan yang lebih baik, mendapatkan peringkat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di madrasah Ramadan tahun ini kita lulus dengan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan oleh Allah melaksanakan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah disampaikan oleh para guru, para ulama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah. Ada satu riwayat, ada satu kisah yang terjadi pada seorang majusi. Hukiya anna majusiyan ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fis suq. Ada seorang majusi melihat putranya keliling di pasar pada bulan Ramadan. Fadarabahu wa qala. Lalu dia memukul putranya wa qala, dan berkata pada putranya itu, lima lam tahfad hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa engkau tak menjaga kehormatan orang muslim di bulan Ramadan? Dia menjumpai putranya keliling di pasar, makan seenaknya, tak memandang kehormatan orang muslim, tak menjaga perasaan orang muslim, sehingga majusi ini marah kepada putranya sehingga putranya dipukul. Famatal majusi, lalu seorang majusi tersebut mati. Pada hari-hari berikutnya seorang majusi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia wafat, mati. Faro'ahu alimun fil manami ala sariril izzah fil jannah. Lalu ada seorang alim yang kasyif, yang mukasyafah, yang ahli hikmah. Dia melihat seorang majusi yang mati itu. Dalam mimpinya dia bermimpi bertemu dengan majusi yang diceritakan tadi itu berada di surga, di tempat yang begitu mulia, di tempat yang begitu agung. Lalu si alim itu bertanya kepada majusi, alasta majusian, bukankah engkau adalah seorang majusi? Faqala bala. Lalu si majusi menjawab, betul, saya seorang majusi. Walakin sami'tu waqtal maut nidaan. Akan tetapi saya di waktu-waktu akan mati mendengar suatu suara panggilan, ya malaikati la tatrukuhu majusiyan. Hei malaikat, suara itu terdengar oleh seorang majusi. Wahai malaikat, jangan kau tinggalkan
orang tersebut dalam keadaan majusi, fakrimuhu bil Islam, muliakanlah dia dengan masuk Islam. Bihurmatihi li Ramadan, karena majusi tersebut menghormati bulan Ramadan. Jadi seorang majusi tersebut ketika hampir sakaratul maut, dia mendengarkan suara ada perintah kepada malaikat untuk memuliakannya sehingga dia husnul khotimah, dengan tertanam di dalam hatinya la ilaha illallah, karena dia menghormati bulan Ramadan. Ketika putranya makan di siang bulan Ramadan, dia marah semarah-marahnya karena tak menghormat seorang muslim yang sedang puasa. Dengan kisah tersebut bisa dipetik hikmah bahwa menghormati bulan Ramadan adalah suatu keberkahan, suatu hikmah yang begitu tinggi. Lalu bagaimana dengan kita yang di bulan Ramadan bukan hanya menghormat tapi melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaannya seorang majusi. Amin ya rabbal alamin. Ada keutamaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keutamaan-keutamaan spesial yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala u'tiyat ummati khamsata asya, umatku diberi 5 hal lam tu'tali ahadin qablahum, yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Al-awwalu, yang pertama, idza kana awwala lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim, ketika di awal malam bulan Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah, Allah menazrah, memandang seorang mukmin dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Ketika seorang mukmin mendapatkan pandangan Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, maka tidak akan disiksa selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pemberian Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala bil malaikah bil istighfar lahum, Allah memerintahkan para malaikat untuk mintakan ampun kepada orang-orang mukmin yang berpuasa. Dan ini juga spesial bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Wasalis, yang ketiga, anna raihata famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski, bahwa aroma mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, mirrihil miski, dari harumnya minyak misik. Tentu kita tahu mulutnya orang yang berpuasa tentulah tidak sedap bau secara zahir, tapi kelak di sisi Allah baunya mulutnya orang yang berpuasa dibalas oleh Allah lebih harum daripada aromanya minyak misik. Warabi'u, yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah, Allah memanggil surga, ittakhidhi zinatak, buatlah perhiasanmu, wa yaqulu, dan berkata, tuba li ibadil mu'minina huwa awliyai,
berbahagialah bagi umat-umatku yang mukmin yang menjadi kekasih-kekasihku. Maka orang mukmin yang berpuasa itu sudah mendapatkan tempat di surga yang mulai saat ini sudah dipersiapkan oleh surga sebagai tempat khusus bagi orang-orang yang berpuasa, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khamis, yang terakhir, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah mengampuni orang-orang mukmin secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi mukmin umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan 5 hal tersebut, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan keberkahan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.